Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang mendatangkan faidah, sarana-sarana yang memberi faidah lil hayatis sa'idah, untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Mungkin lebih dari sekali saya menjelaskan di masjid ini ketika kita ngaji bersama-sama kitab ini, yaitu kitab yang disusun oleh ta'lif Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, yang mana ulama ini dilahirkan tahun 1307 Hijriah dan wafat di tahun 1376 Hijriah di usia 69 tahun. Jadi wafat di usia 69 tahun. Dan Syekh ini, Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di ini termasuk, boleh dikatakan beliau adalah Ibnul Qayyimnya di zaman ini. Jadi tabibun nafsi, dokternya jiwa, dan memang ulama itu akan menjadi dokter penyembuhan penyakit-penyakit jiwa. Kalau penyakit-penyakit yang terkait dengan jasmani kita berobat ke rumah sakit, kita mendatangi dokter spesialis, atau kita berobat dengan pengobatan alternatif seperti pijat refleksi atau berbekam atau melakukan fasdu atau akupuntur atau misalnya pengobatan-pengobatan yang lain dengan obat-obatan herbal.
tetapi jiwa kita juga terkadang butuh disembuhkan dari sakit. Maka para jamaah, di dalam hidup ini seorang muslim itu yang ingin diraih di dunia dan di akhirat itu apa? Kebahagiaan. Karena bahagia ini sebenarnya yang membuat hidup kita ini tentram. Jadi bahagia ini yang menjadikan hidup itu sakinah, tenang, ya, mutmainnah, tentram. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mendapatkan banyak kenikmatan, bahkan kenikmatannya berlebih. Jadi gajinya besar, laba keuntungan dagangnya juga besar, rumahnya lebih dari satu, punya toko, punya kebun dan sawah, tapi terkadang tidak mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan. Oleh karena itu, ya, tingkat stres, ya, di kalangan orang-orang beriman itu kecil. Saya selama di Saudi itu belum mendapatkan ada klinik atau dokter praktek apa psikologi. Tidak ada klinik apa penyembuhan jiwa di sana. Bahkan saya mendapati di sebuah provinsi para jemaah ada rumah sakit namanya Mustashfa An-Nur tutup. Jadi kalau di Saudi rumah sakitnya bukan bertambah tapi berkurang, tutup. Rumah sakit ditutup, kenapa? Karena pasiennya habis. Tidak punya apa? Pasien. Kalau di Indonesia alhamdulillah ala kulli hal, ya tetap kita berdoa kepada Allah. Setiap dibuka rumah sakit laris ini. Mohon maaf. Saya tidak kritik siapapun, ya. Tetapi itulah yang terjadi, ya. Dan mohon maaf ya, para jamaah, ini jujur saya katakan. Selama saya berdakwah mengajar di masjid-masjid itu dari tahun 96 saya. 1996. Waktu itu saya masih semester 5 atau 6. Belum lulus sudah berdakwah di masjid-masjid begini. Jadi masih usia 22 tahun, ya. Belum genap 23, belum lulus kuliah. Sampai detik ini kok belum ada jamaah pengajian rutin, kok stres atau gila, belum ada, Pak. Ngapunten nggih. Belum ada. Jamaah pengajian rutin yang saya tahu lah, ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah sepuh, matur nuwun. Pengalamannya sudah lebih banyak. Tidak ada orang itu apa? Gila atau apa? Stres. Kalau rajin ngaji. Jadi kalau rajin ngaji tidak ada yang gila atau apa? Stres. Tapi mohon maaf, kita tidak menyinggung negara lain, tapi ini sudah ada, nanti diketik saja. Negara-negara dengan pendapatan per kapita terbesar di dunia, itu tingkat bunuh dirinya paling tinggi di dunia. Dan tidak ada di Afrika yang perutnya sampai kempet-kempet itu, ya, badannya kurus kering itu, sampai anaknya nangis, tidak ada makanannya, minum air, tidak ada yang apa? Bunuh diri, Pak. Harusnya kan mereka yang bunuh diri. Tapi yang bunuh diri justru orang-orang yang gajinya besar, pendapatan per kapitanya tinggi. Menunjukkan apa para jamaah? Menunjukkan kenikmatan itu tidak selamanya membuahkan kebahagiaan. Terkadang orang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kekurangan harta, dengan ekonominya masih belum stabil, tetapi dia diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya bahagia, putra putrinya solih-solihah, nurut-nurut, manut-manut, putune ya gati-gati kare baik. Kali mbah kakunge, mbah putrine wis menapa niku kanthil putrune. Kenapa itu para jamaah? Karena kita punya al-iman wal amal soleh. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa sarana pertama yang disampaikan oleh Syekh adalah al-imanu wal amalus soleh. Iman dan amal soleh itu yang bisa menjadikan kita bahagia. Itu salah satu sarana yang sangat bermanfaat untuk kita menggapai, meraih kehidupan yang bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, sekarang pasal kedua ini. Jadi kemarin yang pasal pertama panjang sekali pembahasannya para jamaah. Pasal yang kedua sekarang, faslun wa min asbabi daf'il qalaqin nasyi'i, dan di antara sebab-sebab
yang bisa menghindarkan seseorang dari kegelisahan. An-nasyi', yang mana kegelisahan itu muncul antawatturil a'sab, dari urat-urat saraf yang tegang. Ngapunten para jamaah, nyuwun pangapunten. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang menjadi pegawai apakah pegawai negeri atau karyawan swasta, ketika diberi tugas tidak usah tegang-tegang, bahaya itu Pak. Kalau kita terlalu tegang itu banyak itu, yang akhirnya justru membahayakan kesehatan jasmani kita. Santai saja. Seandainya kita ditegur oleh atasan, kan kita punya hak jawab para jamaah. Di dalam Islam itu kalau misalnya atasan menegur, kenapa kamu tidak melaksanakan tugas dengan baik? Mohon maaf, saya memang kemampuan saya segitu. Kalau saya pacu atau saya paksa, nanti saya malah bisa jatuh sakit. Karena sekarang ini banyak ya bawahan yang takut dengan atasan, akhirnya tegang ini Pak. Nanti bahayanya Pak, bisa pecah itu. Urat yang ada di leher, di kepala bisa pecah. Akhirnya terkena penyakit, berdampak kepada penyakit-penyakit yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kitab ini bukan hanya membahas masalah dalil ya para jamaah. Beliau ini pengalaman di bidang kesehatan. Saya tidak tahu apakah beliau, kadang-kadang para ulama itu ada yang sekolahnya dulu kedokteran kemudian menjadi orang alim, ada yang begitu. Jadi dia paham membahas tentang masalah apa? Kesehatan, khususnya kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya para jamaah, kesehatan jiwa itu pengaruhnya sangat besar kepada kesehatan apa? Jasmani. Jadi seperti itu para jamaah, pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian beliau mengatakan wastighalil qalbi, dan disebabkan tersibukkannya hati bi ba'dil mukaddirat, dengan hal-hal yang masuk ke dalam hati dan mengotorinya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang mengotori hati. Apa itu para jamaah? Mohon maaf, ngapunten. Termasuk hal yang mengotori hati itu dendam. Jadi sulit memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Itu mengotori hati Pak. Kalau kita misalnya dendam dengan orang, setiap ketemu orang itu pasti apa? Ini dada itu jantungnya detak dengan apa? Kencang. Karena kita jengkel dengan orang tersebut, kita marah dengannya. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita agar kita suka memaafkan, memiliki sifat apa? Al-afu, mudah memaafkan saudaranya. Dan Allah Ta'ala memberikan pujian, orang-orang yang kelak akan masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ini sering saya kaji berjemaah, sering saya sampaikan. Dan di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa itu kalau marah tidak diluap-luapkan, kalau marah ditahan. Dan apabila ada orang datang kepadanya untuk meminta maaf, dimaafkan. Ini ciri orang-orang yang bertakwa. Saya bacakan ayatnya walaupun sudah sering saya bacakan, mudah-mudahan bapak-bapak tidak bosan mendengarnya. Karena orang beriman tidak bosan mendengar ayat Pak, karena ayat itu akan menyejukkan jiwanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, basari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Allah sesembahan kalian, wa jannah, dan menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga yang dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini surat Ali Imran, kalau tidak salah ayatnya surat ketiga ayat 133. Lah, nanti ciri orang bertakwa itu akan dijelaskan di ayat yang selanjutnya. Nanti dibaca sendiri para jemaah, tapi saya nukil sedikit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini ciri yang pertama. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu berinfak dalam kondisi dia lapang, uangnya banyak, rezekinya melimpah, dan kondisi sempit.
Mari para jamaah, infak itu jangan nunggu kaya ya. Walaupun kita sedang sedikit uangnya, ya infak sedikit. Misalnya di kantong ada 50.000, ya infak 5.000, mungkin 10.000 paling banyak. Kalau di kantong ada 100.000, ya infak mungkin sampai 20.000, 25.000. Seperti itu. Kalau bisa seperti Umar bin Khattab bagus Pak. Sekali-kali dicontoh Pak. Di kantong ada 300, 150 diinfakkan. Di kantong ada 500, 250 diinfakkan. Bisa nggak Pak? Separuh. Itu Umar bin Khattab. Yang sulit itu seperti Abu Bakar Siddiq, semua diinfakkan. Sakit boten nih. Empane gak iso ini. Jadi semua, suatu hari Umar itu membawa separuh hartanya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sedekahku. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu, untuk keluargamu? Semisal ini pula, berarti kan separuh Pak, semisal itu. Lalu Abu Bakar datang. Waktu itu dalam hati, Umar ini yang cerita, dalam hati, kayaknya tidak ada sahabat yang berinfak melebihi infak saya, sedekah saya. Umar mengatakan begitu dalam hatinya, tapi belum sempat ngomong. Lalu tiba-tiba Abu Bakar datang membawa sedekahnya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang engkau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Jawabannya membuat Umar tidak berkutik Pak. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti semua hartanya dibawa kepada Nabi untuk perjuangan Islam. Akhirnya Umar mengatakan, sejak saat itu aku tidak pernah berani bertanafus, berlomba-lomba dalam bersedekah melawan siapa? Abu Bakar, untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa enggak Pak belajar begitu? Ya sesekali ya, punya uang 200, 100 diinfakkan sesekali. Memang berat, tapi sesekali kok, tidak terus Pak. Sesekali itu, tidak terus, tapi berat, tapi bisa itu. Ada orang-orang yang demikian, berjamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, sarana yang kedua yang bisa mendatangkan kehidupan yang bahagia, sarana yang kedua yang berfaedah dengannya kita bisa meraih kehidupan yang bahagia adalah al-istighalu, menyibukkan diri bi amalin, dengan satu amal. Amal itu bisa pekerjaan, bisa amal soleh, minal a'mali, dari amal-amal yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya mohon maaf, ini kata banyak orang, entah salah entah benar. Bapak ibu yang dulu sibuk bekerja di instansi pemerintah maupun swasta atau di pabrik, kemudian di hari tuanya pensiun, kalau tidak punya aktivitas biasanya mudah apa? Terjangkit penyakit. Makanya sering saya sampaikan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, minimal aktivitas panjenengan apa? Sholat berjamaah 5 waktu, ngaji seperti ini, kajian. Kalau bisa, kalau takmir kurang timnya, itu panjenengan aktif di takmir, tidak apa-apa. Saya bagian kebersihan, bukan apa-apa. Saya pernah ya sholat di sebuah masjid, saya kebetulan ngisi di masjid itu Pak. Saya ngisi kajian itu setiap Ahad kelima, dulunya setiap bulan, tapi karena waktu saya tidak bisa lagi, saya ngisi Ahad kelima. Ada bapak di situ, beliau itu rumahnya besar Pak, punya mobil, punya truk, punya banyak karyawan. Itu kalau datang ke masjid itu duluan Pak, nyapu-nyapurin. Padahal orang kaya ini, nyapu-nyapurin. Karena kadang orang kaya itu kalau tidak ada aktivitas, kabeh dikerjaane karyawane lho Pak. Mengkelak gerah, gampang gerah. Ora tau tandang gawe. Sedaya ngongkon wong nanti kok kanane nanti korono, nanti kok iki. Jadi beliau itu nyapu masjid, cari kesibukan. Masya Allah Pak. Saya bangga dengan orang seperti ini. Karena kalau tidak begitu sakit Pak. Badan tidak pernah gerakkan, makannya enak-enak terus, gizinya masuk terus, ya, akhirnya mudah sakit. Tapi kalau digerakkan tidak, ya, kalau digerakkan tidak, berjamaah insyaallah taala. Makanya ini penting untuk disampaikan ya. Jadi sibukkan dengan apa saja pekerjaan yang bermanfaat. Ya. Kalau yang pembahasan pertama kan ya kita beriman dan beramal soleh. Sekarang pekerjaan apa yang bermanfaat? Misalnya ya para jamaah rahmati Allah taala, bersih-bersih rumah ya kan. Atau misalkan punya kesibukan, Bapak misalkan kesibukan yang lain apa? Misalnya ya selain bersih-bersih rumah, berkebun. Nah, ada sebagian orang itu suka berkebun, berjamaah ya rahmati Allah taala. Kita jumpai
dia sering kalau dihubungi sedang di kebunnya atau di sawahnya, tidak ada masalah. Saya ketemu dengan salah satu jamaah, kebetulan rumahnya juga saya buat ngaji, namanya Mbah Narto. Sudah punya buyut Mbah Narto ini, usianya lebih dari 70, masih ke sawah macul, Pak. Kalau acara kalau gumun diceritani, saya dapat cerita dari cucu menantunya itu heran, masa masih ke sawah, sudah sepuh. Saya tanya sendiri, tasih datang Sabin, Pak, masih ke sawah ibu-ibu. Mbah Narto ini sudah punya buyut, tapi malah sehat walafiat, kena sinar, badannya gerak, berkeringat dan seterusnya. Masya Allah. Maka ini termasuk hal yang bisa menghindarkan kita dari kegelisahan. Gelisah itu ya apa ya? Takut tidak menentu ya, takut, sedih bercampur aduk, itu gelisah. Au ilmin minal ulumin nafi'ah, ini, atau sibukkan dengan ilmu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sibukkan dengan ilmu. Kapan hari saya melihat di sebuah postingan ada bapak-bapak sepuh itu umur 80 di wisuda S1 di Universitas Muhammadiyah mana luar Jawa pokoknya. 80 tahun lah. Sinten sing mirsani kula ningali di Facebook saya. 80 tahun wisuda sarjana S1. Karena beliau itu dulu pengen kuliah tapi tidak punya biaya sampai nikah. Setelah jadi mbah-mbah mungkin beliau sudah punya uang banyak atau cucunya sudah kaya-kaya, beliau ingin S1. 80 tahun. Di Saudi Arabia, itu di Indonesia, itu di luar Jawa itu. Kuliah di Unmuh, tapi Unmuh mana saya lupa itu. Pokoknya di luar Jawa, bukan di Jawa. Lalu ada mbah-mbah, nenek-nenek, mbah putri, usia 76 tahun mulai menghafal Quran. Ya mungkin dapat hidayahnya di usia itu, Pak. 76 tahun. Di usia 80 pas 4 tahun hafal Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Jadi sibukkan dengan ilmu para jamaah rahmatullah. Mungkin panjenengan ngapunten nggih sebagian dulu yang masih dinas, masih malas mencari ilmu, sekarang setelah pensiun wis enten ngaji temu di parani ya wis. Sembuh hutan, boga hutan parani. Itu kita nanti akan dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit-penyakit psikis, psikologi kita. Tidak akan gelisah, tidak akan sedih, tidak akan ketakutan dan seterusnya. Bahagia hidupnya karena menyibukkan dengan ilmu, di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ada lagi saya lihat juga di medsos. Jadi kadang-kadang medsos itu bermanfaat, Pak. Ada mbah-mbah mungkin usianya 70-an, saya perkirakan dari wajahnya itu. Ikut PSHT. Ditanya, "Mbah, lagi ngopo? Baru ikut apa? Bela diri pencaksilat PSHT itu loh." Katanya ya pengen gerak-gerak, pengen ini katanya. Masya Allah, sudah sepuh. Nanti bisa dicek itu, kalau di medsos kan bisa diketik gitu. Mbah-mbah, kakek-kakek ikut PSHT. Muncul itu di YouTube pasti ada itu. Saya lihatnya di Facebook itu. Masya Allah. Itu nanti bermanfaat. Kenapa? Karena menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya, hal-hal yang baik. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tulhil qalba, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut atau ilmu-ilmu yang bermanfaat itu akan bisa membuat hati lalai. Hati menjadi lalai. Dan lalai dari apa? Anistighalihi, dari tersibukkannya hati bidzalikal amri, dengan hal itu alladzi aqlaqahu, yang telah membuatnya gelisah. Jadi asalnya orang itu gelisah saja, takut menghadapi masa yang akan datang dan seterusnya. Begitu dia sibukkan dengan hal-hal itu, hatinya tidak ingat lagi dengan hal-hal tersebut. Hatinya menjadi banyak mengingat Allah. Silakan para jamaah, di sini saya catatkan ya. Mangke monggo dipun bika Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'du, Ar-Ra'd. Surat nomor 13 ayatnya kalau tidak salah ayat nomor 28, nanti dicek sendiri. Ayat nomor 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayatnya ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati-hati mereka itu tentram disebabkan mengingat Allah. Jadi orang-orang beriman itu
kalau hatinya banyak mengingat Allah, berzikir, hatinya menjadi tentram. Maka ini bisa dilihat ya, mereka-mereka yang menjaga sholat, apalagi sesudah sholat, berzikir baru keluar dari masjid, apalagi sesudah berzikir mau sholat ba'diyah, kalau ada sholat ba'diyahnya, rawatib ba'diyah sesudah maghrib, sudah isya, tidak buru-buru pulang, saya yakin hatinya tentram. Saya yakin. Ini ayat ya. Boten saged kita membantah ayat nggih. Boten saged. Ayat yang berbicara kepada kita. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau mereka mau selalu mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram. Lalu Allah berfirman, ditegaskan lagi, ala bidzikrillahi, ketahuilah dengan zikir mengingat Allah, dengan kalian banyak mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati-hati kalian akan menjadi tentram. Hati akan menjadi tentram. Berjamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya itu kadang-kadang mengamati ya, saya mengamati bapak-bapak yang rajin ke masjid, ada yang jadi imam, ada yang jadi muadzin ya. Kemudian saya juga amati beberapa ustadz-ustadz, guru-guru kita, para kiai kita, itu sampai sepuh, walaupun jalannya kesulitan itu, Masya Allah, terlihat cahaya di wajahnya, karena hatinya itu tentram. Para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tentram karena banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat adalah bagian dari mengingat Allah. Sholat itu termasuk amalan yang bisa ya kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat Allah itu bisa dengan zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, dengan berdoa, dengan mempelajari agama, dengan mengerjakan sholat, dengan membaca Al-Quran, dan banyak sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini tadi surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian di surat yang lain bisa dilihat ya, di dalam Al-Quran surah Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya kemenangan. Ayat nomor 4. Surat ini surat nomor 48 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 4. Jadi Al-Fatah itu sesudah surat Muhammad, sebelum surat Hujurat. Muhammad, Al-Fatah, baru Al-Hujurat. Saya bacakan ayatnya ya. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hatinya orang-orang yang beriman, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bisa bertambah keimanan mereka bersama dengan keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Jadi orang beriman itu ya, selalu oleh Allah diberi as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan. Sehingga iman itu kan iman itu para jamaah ya, fluktuasi ya, bisa naik turun. Dikatakan oleh para ulama, al-iman yazid, bisa bertambah, wa yanqus, dan bisa berkurang. Yazidu bi taatillah, iman itu akan bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah. Wa yanqusu, dan akan berkurang manakala ya bi taati syaitan, seorang mentaati syaitan atau berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka iman akan berkurang. Nah, orang beriman itu oleh Allah diberi tambahan sakinah supaya iman mereka yang sudah ada itu bertambah, imannya bertambah. Nah, itulah orang-orang yang beriman pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sedemikian itu. Wa rubbama nasiya bisababi dzalika, dan bisa jadi orang tersebut lupa dengan hal-hal yang menakutkan dirinya, membuatnya gelisah, disebabkan dia menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat atau dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan ya, al-asbaba allati aujabat lahu al-hamma wal ghamma, itu akan bisa
melupakan orang tersebut dari sebab-sebab yang menimbulkan rasa kesedihan pada dirinya. Alham itu dijelaskan oleh para ulama kesedihan yang sekarang sedang menimpa. Al-gham, kesedihan karena dia takut ketika memikirkan masa-masa yang akan datang. Takut ketika dia memikirkan masa-masa yang akan datang. Kemarin para jamaah, saya itu mengisi pengajian di Masjid Al-Muslimun di Ngantang, Malang. Bertemu jamaah saya namanya Pak Purtaji. Beliau itu jamaah serba bisa, pernah jadi petani, pernah menjadi tukang batu, dan sekarang masih bisa nukang sampai sekarang. Dan sekarang aktifnya beliau ya bekerjanya menjadi tukang pijat. Jadi sangkal putung dan pijat capek. Ada dua. Jadi bisa membenahi tulang yang ini keluar dari persendiannya, dan bisa pijat capek. Kebetulan beliau anggota Kokam. Beberapa waktu yang lalu saya tanya, "Loh Pak, kok mboten ngaos? Kok tidak ada? Saya ada acara Kokam di Sidoarjo nasional," katanya. Beliau terpilih di Kabupaten Malang, 4 orang, 3 orang terpilih. Ada pelatihan namanya pelatihan provos katanya di Sidoarjo. Beliau cerita saya, Pak. Tapi ceritanya ini bagus ini. Insya Allah nanti panjenengan kalau mengingat banyak bersyukur pada Allah. Sekitaran tahun 70 di sekitar Waduk Silorejo yang di bagian beliau, bagian utara timur itu, atau utara barat itu ya. Ya, utara timur ngapunten, utara timur. Itu dulu hanya ada 1-2 rumah. Dan rumahnya pun gedek. Tahu gedek ya, Pak? Oh, Pak ya. Gedek, istilahnya Jombang juga gedek. Kalau Pare itu gedeknya. Omah gedek nih, rumah gedek. Jadi dari bambu yang dianyam itu loh Bapak-bapak ya. Itu tahun 70-an. Jadi sekitar itu. Sampai-sampai ketika zaman Pak Harto itu kan mulai pembangunan Waduk Silorejo itu zamannya Pak Harto. Jadi Pak Harto itu Masya Allah pembangunannya jalan-jalan. Ya setiap presiden insya Allah punya jasa lah masing-masing, tidak usah dibicarakan keburukannya. Karena sebagai seorang muslim tidak boleh membicarakan aibnya sesamanya, apalagi pemimpin. Yang bicarakan kebaikan aja. Pak Harto itu bangun waduk seluas itu, Pak. Itu sampai waduknya itu melewati jalur Ngantang Malang. Itu jalurnya tuh sekarang tenggelam oleh waduk. Jadi jalannya itu tidak dibongkar, katanya itu hancur sendiri oleh air waduk itu. Terus akhirnya jalannya dipindah sebelah timur. Asalnya jalannya itu ke barat. Jadi dari Ngantang, SMP Negeri Ngantang yang ada patung tentara itu asalnya ke barat itu. Makanya kalau kita melihat jalan ke barat, Pak, di situ banyak instansi itu. Sampai polsek juga di situ. Saya heran. Loh, pasar ini kok di situ, Pak? Iya, ini dulu panjenengannya pakai bahasa Jawa ya. Saya terus terang kalau saya banyak bahasa Jawanya nanti diprotes oleh yang lihat dari provinsi yang lain, kadang-kadang dari Jambi itu. Pak Ustadz nggak paham bahasa Jawa. Jadi dulunya itu yang sekarang jadi waduk itu jalan, Pak. Sekarang jadi waduk. Itu pertama kali ada waduk itu Pak Harto itu sudah Masya Allah. Beliau presiden yang brilian ya, cerdas beliau. Ditebari ikan. Karena waktu itu tahun 70-an masih miskin, Pak. Untuk cari makan sulit. Lah kalau dijadikan waduk kan tanah pertaniannya berkurang loh. Maka supaya nanti mereka bisa bekerja apa, Pak? Ada ikannya. Makanya di sana Ngantang terkenal apa? Itu warung-warung apa? Gorengan ikan itu loh, Pak ya. Gorengan ikan di sana itu. Warung sana. Akhirnya ditebari ikan. Karena waktu itu masyarakat masih pendidikannya rendah, itu dijaga oleh Brimob ikannya itu sampai 1 tahun itu dijaga. Kenapa? Kalau tidak diseroi, Pak. Masih kecil-kecil udah diseroi. Jadi kan harusnya setahun dibiarkan supaya berkembang biak ya ikannya itu, nilainya, mujairnya, kutuknya. Di situ banyak mujair dan kutuk di situ. Kutuk, tahu kutuk ya? Ya itu. Itu kan manfaatnya banyak itu ikan kutuk apalagi, dan rasanya beda, Pak. Dengan mujair-mujair yang dipelihara di kolam-kolam. Kenapa? Karena pakannya beda ini. Ini Allah yang memberi makan langsung. Pakannya itu Allah langsung yang beri. Beda, rasanya beda, Pak. Jadi gurihnya beda. Beliau cerita waktu itu, ya Allah, saking miskinnya itu,
Jadi kejar-kejaran dengan brimob supaya bisa nyolong ikan yang ditebar oleh pemerintah. Saking miskinnya di zaman itu. Lalu saya ngobrol lama dengan beliau, saya simpulkan, alhamdulillah sekarang rata-rata rumah kita sudah bertembok, masjid kita sudah ber-AC. Rumiyin apa wonten? Enten ibu-ibu, rumiyin zaman tahun 7 doso, 8 doso, 9 doso, masjid ber-AC, kipas anginnya arang kading ya. Arang kading. Karpet mboten wonten zaman rumiyin niku kloso pandan. Mangkel enten tinggine, wih, bentol-bentol lungguh niku, nggih. Bentol-bentol zaman rumiyin, zaman semanten. Tapi sekarang alhamdulillah karpet ada, kamar mandi bersih. Dahulu ya Allah, wudunya Pak. Jadi kalau kita jijian, ya karena tangannya begini Pak. Lah sing pilek itu pluk balik lagi ke situ. Jadi wudu tuh balik lagi ke situ. Zaman dahulu. Ya, kemudian kolamnya itu besar sekali, kolam untuk cuci kakinya. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid bagus ya. Rumah-rumah kita masya Allah, tabarakallah, semua perabotan ada. Coba bapak-bapak kita dulu, mbah-mbah kita dahulu belum merasakan nikmat senikmat kita sekarang ini. Tapi saya kadang-kadang yang saya heran begini Pak, di zaman dahulu kok ada orang walim ya. Di Pare itu ada namanya Kiai Haji Ahmad Yazid. Mireng ya. Kiai Haji Ahmad Yazid itu kalau dari sisi agamanya cenderung ke Persis beliau. Cenderung Persis tapi kadang-kadang ya cenderung ke Muhammadiyah. Tapi ngajar di Tebuireng beliau ini. Jadi ngajar di Tebuireng. Kiai Haji Ahmad Yazid itu. Beliau itu menguasai 8 bahasa asing. Saya kadang-kadang berpikir Pak, di zaman itu fasilitas itu kurang, buku-buku tidak sebagaimana sekarang, kitab-kitab, tapi kok bisa menguasai 8 bahasa asing itu bagaimana itu? Masya Allah orang-orang dahulu, karena orang-orang dahulu belum tersibukkan dengan kesibukan orang sekarang yang kadang-kadang kurang manfaat. Ya toh para jemaah, sekarang kita berjam-jam nonton TV, pegang HP. Orang dahulu kan wes sing dicekel kitab, sing dicekel Quran. Akhirnya orang dahulu masya Allah itu alim-alim. Taib. Jadi akan bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan baik yang sedang menimpa maupun kesedihan ketika takut menghadapi yang akan datang. Fafarihat nafsuhu, maka menjadi gembira jiwanya. Wasdada nasyatuhu, disebabkan dia punya kesibukan pekerjaan yang bermanfaat atau dia menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka semangatnya pun bertambah, giatnya dia bertambah. Jadi semakin semangat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sababu aidan, sebab ini juga mustarakun bainal mu'mini wa ghairihi, dirasakan bersama antara orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Walakinnal mu'mina, akan tetapi seorang yang beriman itu yamtazu, dia diistimewakan oleh Allah Ta'ala biimanihi, dengan sebab imannya. Jadi orang beriman. Jadi mohon maaf, orang non muslim bisa tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat? Bisa. Contoh misalnya, pernah lihat tidak para jemaah, kadang-kadang non muslim itu pagi-pagi sudah jalan-jalan, jogging gitu lah. Ya pagi-pagi kita berangkat subuhan, mereka berangkat jogging ya kan. Nah jalan-jalan, kadang ke lapangan itu lari-lari, bisa, kadang renang. Tapi mereka tidak memiliki iman seperti kita. Bedanya itu, tidak memiliki keimanan seperti halnya kita. Kita oleh Allah diberi keistimewaan dengan keimanan kita. Wa ikhlasihi, dan dengan keikhlasan kita. Wahtisabihi, dan dengan sikap kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau diuji oleh Allah pasti berharap apa? Pahala. Diuji apa para jemaah? Kekurangan ekonomi, berharap pahala di sisi Allah. Diuji kemiskinan, berharap pahala. Diuji sakit, berharap pahala. Diuji dengan keluarganya, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi istighalihi, ketika dia menyibukkan bidzalikal ilmi,
dengan ilmu tersebut, alladzi yata'allamuhu, yang dia mempelajarinya. Makanya saya pernah dapat cerita, saya memang tidak melihat sendiri, tapi bibi saya itu pensiunan Telkom para jamaah. Sebelum pensiun diajak teman-temannya, beliau dulu bisa ngaji, bibi saya bisa ngaji karena dulu oleh kakek saya disekolahkan di SMP Muhammadiyah Satu Pare, bisa ngaji. Terus sekolah Telkom, lalu beliau tinggal di Surabaya. Beliau cerita diajak ikut pengajian tahsin Quran orang-orang tua di Masjid Al-Falah Raya Darmo. Di Masjid Al-Falah Raya Darmo. Di situ kalau pagi itu ada bapak-bapak sepuh, itu ada kelasnya sendiri, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, tahsin Quran. Ternyata itu menyibukkan dengan kesibukan yang bermanfaat. Akhirnya pensiunan itu lebih apa? Lebih giat, lebih semangat, bahagia, dan itu terlihat, Pak. Saya pernah melihat juga potongan video, ada seorang bapak-bapak sepuh di Gunung Kidul ikut tahsin Quran dan bahasa Arab di Pondok Pesantren Darus Solihin. Pondok pesantrennya Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Abdul Tuasikal MSc yang ada di Gunung Kidul. Masya Allah, sepuh-sepuh itu jalan kaki jauh itu untuk belajar tahsin. Nanti menginap di masjid itu, Sabtunya menginap, Ahadnya pulang, atau Jumatnya menginap, Sabtunya pulang. Masya Allah. Jadi ternyata ilmu itu bisa membuat kita sibuk, dan kesibukan yang baik itu yang dengannya kita akan dihindarkan dari penyakit-penyakit hati seperti sedih yang berkepanjangan, gelisah, takut menghadapi masa yang akan datang. Saya tadi dengar dari ibu saya, bansos arpe di napa niku? Bansosnya mau di apa? Ditiadakan, dihentikan. Terus dialihkan untuk anak-anak yang kurang mampu, yang pelajar-pelajar yang kurang mampu. Ya kalau orang muslim itu ya jangan berharap bansos lah. Kalau orang iman itu apa? Bekerja untuk dia mendapatkan rezeki. Karena di dalam banyak dalil, orang beriman itu yang terbaik adalah dia makan dari hasil pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya nabi-nabi Allah itu mereka makan dari hasil pekerjaan apa? Tangannya. Nate mireng, kalau nabi-nabi Allah itu semuanya pernah menjadi penggembala kambing, pernah dengar nggak? Nah, Nabi Daud itu pekerjaannya apa? Setelah jadi penggembala kambing, beliau itu aktif menjadi tukang kayu, tukang besi beliau itu, Nabi Daud. Nabi Daud tukang besi. Kemudian Nabi Idris apa? Kalau tidak salah penjahit. Jadi penjahit pada jemaah. Kemudian Nabi Muhammad SAW apa? Menjadi awalnya penggembala, setelah itu menjadi apa? Pedagang. Jadi karyawan. Beliau menjualkan dagangannya Ibunda Khadijah sebelum menjadi istrinya. Masya Allah. Dan para nabi seperti itu, para jamaah rahmat itu, ada yang jadi tukang kayu, ya. Kalau Nabi Musa apa? Nabi Musa, para jamaah, akhirnya kan kerja kepada Nabi Syuaib, ya. Nabi Musa akhirnya kerja kepada Nabi Syuaib ketika dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib, Nabi Musa itu, Masya Allah. Dan para nabi seperti itu, semuanya bekerja. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang kebiasaannya meminta-minta atau mengemis, tidak ada. Ini teladan bagi kita sekalian para jamaah, agar selama kita masih sehat, kita bekerja untuk mencukupi keluarga kita. Karena makanan yang terbaik yang kita makan adalah makanan yang didapatkan dari hasil jerih payah dan usaha kerja kita. Kemudian beliau mengatakan, ayu alimuhu, atau ilmu yang dia ajarkan. Jadi mengajar itu salah satu, ya, hal yang bisa menjauhkan kita dari kegelisahan, ketakutan yang tidak beralasan. Maka kita lihat, ya, rata-rata, ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada semua ustadz kita, guru kita, kiai kita. Rata-rata lihat dai-dai itu ketika mengajarkan agama terus, Masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, belum ada lah, ya, dai-dai yang betul-betul memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, memperjuangkan Islam itu, yang tidak ada saya rasa yang stres apalagi gila, tidak ada. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena mengajarkan ilmu. Jadi kesibukan mengajarkan ilmu itu kesibukan yang baik para jemaah. Bahkan dulu ya, ada seorang ulama gelarnya Masjiduddin Ibnu Taimiyah. Jadi namanya itu beliau ini sebenarnya adalah kakeknya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kakeknya. Namanya kalau tidak salah Abdus Salam. Masjiduddin Ibnu Taimiyah. Jadi Al-Imam Abdus Salam ini suatu hari sakit para jemaah. Suatu hari sakit, lalu ketika beliau berbaring di ranjangnya karena sakit, beliau itu minta kepada muridnya agar diambilkan kitab. Lalu beliau minta murid-muridnya yang terdekat untuk datang, beliau mengajar. Ketika ditanya, ya Imam, ya Syekh, kalau bahasa kita ya, panjenengan itu sakit, kenapa mengajar? Katanya begini, saya setiap mengajar merasakan sakit saya menjadi ringan. Jadi mengajar sakit saya menjadi ringan. Ini tadi panjenengan dugi sebelum maghrib, datang sebelum maghrib ya. Dengar saya batuk-batuk enggak? Kemarin lebih parah ya. Saya kemarin tuh batuk ngewikil sebelum pengajian. Saya sampai begini, ya Allah, saya nanti bisa bicara apa tidak? Jadi batuk ngikil Pak sebelum pengajian itu. Sudah di masjid, sudah wudhu saya, persiapan mau sholat maghrib, batuk ngewikil. Tapi ketika ngejar, subhanallah, ini ternyata dimudahkan oleh Allah, ya watuk dikit-dikit lah. Padahal kalau tidak ngajar, watuk maneh kumantaneh. Itu nyata itu Pak. Nah ini dialami lagi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz namanya rahimahullah ta'ala. Jadi ketika beliau sakit, beliau itu minta untuk tetap mengajar. Dipanggil muridnya, disuruh baca kitab, beliau menjelaskan. Dan itu juga diikuti mufti Saudi sekarang ini, namanya Syekh Abdul Aziz Al-Utsy. Beliau itu dalam kondisi sakit, terbaring di rumah sakit, diinfus, itu mengisi siaran radio. Jadi dikasih mikrofon, siaran apa? Radio. Kenapa? Karena kalau pas ngisi pengajian sakitnya menjadi ringan. Subhanallah. Makanya kesibukan seperti itu para jemaah bagus ya. Nah, coba nggih, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ketika sakit putra wayah panjenengan ngindangi, terus membesuk panjenengan wonten griya sakit, padahal panjenengan niku diinfus, mboten saged tangi gitu. Terus putra wasa dugi ngobrol-ngobrol jenengan kan kados kesupen kalau sakit ya. Kelalen wis koyo gak loro, ngobrol. Matur-matur putrane kondur, lah kok malah loro maneh. Terus sahabat dari suster ini kepala saya pening ya, putranya udah pulang, putranya ada, masya Allah. Nah ini luar biasa para jamaah rahmatullah taala. Jadi kesibukan hal-hal yang bermanfaat apalagi ilmu itu betul-betul luar biasa para jamaah, betul-betul luar biasa. Cobi nanti bapak pasti ibu sakit ya, tidak usah yang susah-susah. HP taruh di dekat di dekat telinga kita, setel murotal, lain itu nanti. Setelah murotal sudah agak bosan, dengarkan ceramah agama, masya Allah. Itu luar biasa itu para jemaah. Sudahlah seperti itu. Kita lagi misalnya ibu-ibu lagi kangen putrane teng Jakarta, iki yo gak nelpon, yo gak video call, wis ra nelpon ibuke, jenengan coba dengarkan Al-Qur'an, dengarkan apa ini. Itu hati itu menjadi tentram para jemaah. Ya rahmatullah taala. Yang jelas jangan ngelamun ya, karena ngelamun itu menyebabkan datangnya kesedihan demi kesedihan. Wa bi amalil khairi, dan dengan amal yang baik, alladzi ya'maluhu, yang dia kerjakan amal itu. In kana ibadatan, jika itu adalah amal ibadah, fahuwa ibadatun, maka dinilai sebagai ibadah. Wa in kana syughlan dunyawiyan, jika itu adalah kesibukan duniawi, jadi orang yang sedih dia menyibukkan dengan kesibukan duniawinya, au adatan dunyawiyatan, atau kebiasaan duniawi. Saya beri contoh. Panjenengan ngikuti medsosnya Pak Pur, belajar baik itu, Purnomo, Pak Polisi, nggih. Pak Polisi, Pak Purnomo. Piantune Masya Allah, menangani ODGJ, apa itu? Orang dalam gangguan jiwa itu. Orang dalam gangguan jiwa. Jadi gila itu sekarang istilahnya diperhalus Pak. Itulah setelah datang di Pak Pur biasanya digundul, didusirin gitu,
digundul riyen, didausi sawabune, diketoki kukune, dikai klambi sing sae, matur nuwun dijak teng Pak Pur, dijak salat, dijak ngaji, dijak masalah kados wong waras ya. Enten sing disukani napa rombong dikai dagangan kon dodolan masalah. Sampai didugani Kapolres napa Dan Ramil sampai sembuh, Pak. Padahal asile edan. Saderenge enyeng model. Enyeng lho, Pak. Enyeng edan nggih. 13 kurang 1. Akhirnya sembuh gitu. Karena diberi apa? Kesibukan. Mungkin kadang-kadang dia itu ketika ada masalah dipikir ngewendeng teng griya, ngitungi usuk gitu, akhirnya stres gitu. Tapi kalau dikasih kesibukan, akhirnya sembuh, Pak. Pak Pur masyaallah itu. Kula piyambak walaupun kita sudah tahu dalilnya, lek ngopeni wong gendeng kurang tentu telaten loh, Pak. Lah wong edan ya piye? Gitu. Wong edan ya. Tapi Pak Pur luar biasa emang Pak Pur, masyaallah itu. Jadi memang orang-orang seperti itu jarang-jarang, Pak, ngopeni wong gendeng-gendeng. Jadi sampai sembuh dikembalikan ke keluarganya, masyaallah ya. Taib. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jadi dengan walaupun itu kegiatan duniawi, itu bisa menyibukkan orang itu dari memikirkan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang nantinya kalau dengan ada kesibukan itu orang itu menjadi sembuh ya, menjadi sembuh, Pak. Apalagi kalau kesibukannya amal-amal soleh, ilmu-ilmu yang bermanfaat, lebih baik lagi. Insya Allah yakin ya, orang-orang gila itu kalau dimasukkan pesantren, dididik, diajak sholat, diajak berenang, diajak sepak bola, diajak ngaji kitab, insya Allah sembuh para jemaah ya rahmati Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan lah ada nanti di Jawa Timur pesantren yang mengurusi ODGJ biar ada yang sembuh akhirnya nanti, siapa tahu Pak ya, jadi kiai tapi tahu gendeng. Jadi pernah itu, tapi kita boleh menghina toh, namanya orang sudah sembuh loh ya para jemaah. Sudah sembuh ya tidak boleh dihina kalau sudah sembuh. Demikian mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini ya dalam kesempatan yang akan datang. Perasaan saya baru ngaji sudah isya tuh ya. Apa materinya rodok seneng ya Dewi ya. Jadi ya mungkin kalau materinya agak menarik kita terlalu cepat ya. Waktu berjalan terlalu cepat para jemaah. Dan memang tanda-tanda kiamat itu setahun terasa sebulan. Sebulan terasa sepekan, sejumat terasa 1 hari. Rumang saku mari poso mari bodo, saya kira poso maneh, gitu Pak. Rumah sekolah lagi nembe lah ya, poso bodo terus kurban di bareng ngoten nggih wis poso maneh, cepet sangat ya, cepet sangat loh. Uripe ngoten niku lek mboten diisi kebaikan. Tapi memang kalau kita banyak kesibukan tuh hari-hari itu seperti cepat. Tapi lek ngelamun iki kapan pensiunane teko suwi ram. Iki muda gak pensiunane. Tapi kalau kerja terus kita nggak mau akhirnya tahu-tahu sudah tanggal tua gitu Pak ya. Tapi kalau hanya dipikir aja gak tanggal nom-nom kok suwi itu kita tanggal nomnya. Tapi kalau kita bekerja, wong saya perasaan juga baru ke sini ya. Baru ke sini saya, sudah ke sini lagi. Nanti coba nggih. Jenengan mboten kraos kok wis rene maneh padahal sebulan ini Pak. Bukan 1 pekan ini. Ya, ngaji saulan kadang-kadang ngelali nggih. Kudune seminggu pindah kudune, tapi kula mboten saged seminggu pindah, mboten saged. Mekaten kang saged dipun aturake, mugi-mugi manfaati. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wama yasturun. Al birru liman ittaqa wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.